Sidang dilanjutkan. Ini bukan sekadar perampokan. Saya tidak tahu apa-apa. Keputusan ada di tangan Anda. Seorang perempuan membuka pintu kantor polisi dan berkata dengan suara yang sangat tenang, "Saya datang untuk menyerahkan diri. 10 tahun yang lalu, adik saya yang membunuhnya." Pada tahun 1992, seorang mahasiswi jenius yang menjadi kebanggaan seluruh kota lulusan terbaik dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan lolos ujian CPNS Kejaksaan Agung menghilang tanpa jejak hanya 2 hari sebelum pengumuman kelulusan. Di atas meja belajarnya hanya tertinggal sepucuk surat wasiat pendek. Polisi menyimpulkan kasus itu sebagai bunuh diri akibat tekanan ujian dan tanpa adanya jenazah, kasus itu seolah terkubur selamanya. Namun, 10 tahun kemudian, kebenaran yang paling mengerikan di dunia terungkap ke permukaan. Perempuan itu, setelah adiknya menghilang, menghibur kekasih sang adik yang larut dalam kesedihan. Hingga akhirnya, mereka tinggal bersama dalam satu atap. Selama 10 tahun, ia menipu seluruh dunia dengan wajah seorang anggota keluarga yang malang karena kehilangan. Ia adalah seorang pembunuh keji. Ia adalah kakak kandung dari korban yang telah meninggal. Apa yang sebenarnya terjadi di antara dua saudari sedarah hingga sang kakak harus tega mengangkat batu ke arah punggung adiknya? Dan mengapa ia mengakui kejahatan sempurna yang tak pernah terungkap selama 10 tahun justru di saat ia seharusnya paling bahagia? Kisah ini menggali jauh ke dalam monster paling mengerikan yang tumbuh di relung hati manusia. Kasus hilangnya Citra Lestari pada tahun 1992. Mari kita kembali ke malam yang mengejutkan itu. Pada musim semi tahun 1964 di sebuah desa kecil di pinggiran kota Solo, lahirlah putri pertama dari keluarga Wijaya. Namanya Dewi Sartika. Ayahnya, Pak Suryo, adalah seorang pekerja serabutan di sebuah toko bangunan di kota. Sementara ibunya, Bu Hartini, menyambung hidup dengan menerima jahitan borongan. Meskipun hidup dalam kemiskinan, seluruh rumah dipenuhi kebahagiaan saat Dewi lahir. Ia adalah anak pertama. 3 tahun kemudian, pada musim panas 1967, putri kedua, Citra Lestari, lahir. Awalnya tidak ada yang menyadarinya, anak itu masih sangat kecil. Namun, saat Citra mulai belajar berbicara dan berjalan, suasana di dalam rumah perlahan berubah. Citra berbeda. Ia tidak pernah melupakan apa yang didengarnya sekali dan meniru dengan sempurna apa yang dilihatnya sekali. Para tetua di kampung berdecak kagum, anak itu jenius, ya. Dan pujian itu meresap ke dalam telinga kedua orang tuanya. Masalah dimulai sejak saat itu. Kenangan tertua Dewi dari masa kecilnya adalah ini. Suatu hari, saat kelas 1 SD, ia pulang membawa hasil ujian dikte. Nilainya 70. Ibunya melirik kertas ujian itu lalu meletakkannya tanpa berkata apa-apa. Kemudian ia memanggil Citra yang baru berusia 5 tahun dan membacakan soal yang sama. Citra tidak membuat satu kesalahan pun. Saat itulah ibunya tersenyum. Senyum yang tidak pernah ia berikan kepada Dewi. Malam itu Dewi menangis di bawah selimut. Tapi ia tidak bisa menjelaskan mengapa ia menangis. Ia belum cukup dewasa untuk memberi nama pada perasaan itu. Waktu berlalu tetapi keadaan tidak berubah. Citra tidak pernah lepas dari peringkat pertama di sekolah, sementara Dewi selalu berada di papan tengah. Ayahnya selalu membanggakan putri bungsunya di setiap pertemuan dan ibunya menunda membeli seragam baru untuk Dewi demi membeli buku referensi untuk Citra. Dewi menerima semua itu sebagai hal yang wajar, atau lebih tepatnya ia belajar untuk menerimanya sebagai hal yang wajar. Saat masuk SMP, jurang di antara mereka semakin dalam. Pada hari ketika berita bahwa Citra memenangkan Olimpiade Matematika tingkat nasional terdengar, Dewi dipanggil oleh wali kelasnya dan diberitahu bahwa hasil ujiannya kali ini sangat mengecewakan. Setibanya di rumah, di ruang tamu piagam penghargaan Citra sudah tergantung dalam sebuah bingkai. Ibunya baru saja memesannya sore itu. Piagam penghargaan Dewi tidak pernah sekalipun dipajang. Saat SMA, Dewi tidak lagi mencoba menghindari perbandingan. Sebaliknya, ia belajar untuk membiarkannya berlalu tanpa rasa. Apapun penghargaan yang diterima Citra, pujian apapun yang didengarnya, Dewi hanya tersenyum. Betapa banyak yang disembunyikan di balik senyum itu baru akan terungkap bertahun-tahun kemudian. Pada tahun 1983, Dewi masuk ke jurusan manajemen di sebuah universitas swasta di Yogyakarta. Dengan kondisi keuangan keluarga, kuliah di Jakarta adalah mimpi yang tak terjangkau. Ada jatah tersendiri yang disiapkan untuk Citra. Dewi tahu itu dan ia juga melewatinya dengan senyuman. 2 tahun kemudian, Citra masuk ke Fakultas Hukum Universitas Indonesia sebagai mahasiswa terbaik. Hari itu, ayahnya mengadakan pesta besar untuk seluruh warga kampung. Dewi sibuk mengantar makanan dari dapur.
Tidak ada seorang pun yang mengucapkan terima kasih atas kerja kerasnya. Semua mata tertuju pada Citra. Dewi lulus kuliah pada tahun 1987. Selama 5 tahun berikutnya, ia mengirim puluhan surat lamaran kerja. Perusahaan besar, menengah, BUMN, semua ia coba, tetapi selalu gagal di tahap wawancara akhir. Saat itu Citra sudah diambang kelulusan sebagai lulusan terbaik dari FUI dan kabar bahwa ia telah lolos tahap pertama dan kedua ujian CPNS Kejaksaan Agung membuat gempar rumah orang tuanya di Solo. Pada tahun 1992, Dewi berusia 28 tahun. Ia bekerja sebagai staf administrasi di sebuah kantor dagang kecil di daerah Manggarai, Jakarta. Gajinya tidak seberapa dan panggilan untuknya di kantor bukanlah namanya atau jabatannya, melainkan hanya Mbak Admin. Musim semi itu, Dewi pertama kali bertemu Aditya Nugraha melalui Citra. Aditya adalah pemuda asli Jakarta, lulusan Fakultas Hukum UGM. Ia sedang mempersiapkan diri untuk ujian CPNS dan mengenal Citra dari kelompok belajar bersama. Perawakannya tinggi, tidak banyak bicara, tetapi sorot matanya tajam. Melihat Citra memanggilnya Mas dengan akrab, Dewi awalnya hanya menganggapnya sebagai teman biasa adiknya. Namun setelah bertemu 2-3 kali, sesuatu mulai tumbuh di hati Dewi. Dewi berusaha keras mengabaikan perasaan itu karena dia adalah milik Citra, atau lebih tepatnya karena itu adalah satu lagi hal yang dimiliki oleh Citra. Pada musim panas 1992, di malam hari ketika ia mendengar kabar lewat telepon bahwa Aditya telah menyatakan perasaannya kepada Citra, Dewi hanya bisa menatap langit-langit kamarnya untuk waktu yang lama. Sejak malam itu sesuatu di dalam dirinya mulai bergejolak. 20 tahun lebih hidup dalam perbandingan kini kembali terasa menyakitkan dengan seorang pria sebagai pemicunya. Lalu tibalah musim gugur. 2 hari sebelum pengumuman akhir CPNS, Citra menelepon Dewi. "Mbak, kayaknya kali ini aku benar-benar lulus. Mas Adit bilang kalau aku lulus dia mau melamarku." Dewi tersenyum dan mengucapkan selamat. Ia sendiri tidak ingat berapa lama ia duduk terdiam di tempat itu setelah menutup telepon. Malam sebelum pengumuman, musim gugur 1992, di sebuah kamar lantai 2 di sebuah rumah kos di Depok tinggallah Citra Lestari. Kamar itu disewa tanpa uang jaminan, dengan biaya sewa bulanan yang sangat murah. Jika jendela dibuka, langit Jakarta yang kelabu ke arah pusat kota terlihat. Dan di atas meja belajarnya, tumpukan kitab undang-undang dan kumpulan jurisprudensi selalu menjulang seperti menara. Citra menghabiskan 4 tahun di kamar itu. Selama belajar untuk ujian, ia tidak pernah mematikan lampu sebelum jam 2 pagi. Kesaksian seorang penghuni kos lain di lantai yang sama kelak. Ibu kos Citra, Bu Asi, berkata kepada penyelidik, "Anak itu makan sendiri, jarang sekali keluar. Tapi senyumnya manis sekali. Tidak pernah sekalipun mengeluh capek. Justru itu yang membuat saya khawatir." Orang terdekat Citra tidak banyak. Kehidupan seorang calon abdi negara memang seperti itu. Beberapa teman kelompok belajar, seorang adik kelas, dan Aditya Nugraha. Saat itu Aditya berusia 29 tahun. Ia tinggal sendiri di sebuah kontrakan di Jakarta Barat dan juga sedang menunggu hasil ujian tahap akhir. Ia pertama kali bertemu Citra di kelompok belajar 2 tahun sebelumnya dan mulai berpacaran sekitar setengah tahun kemudian. Ia adalah pria yang pendiam dan rajin. Jika Citra lelah, ia akan membawakan bekal dan datang ke dekat kosnya. Jika ada jurisprudensi yang sulit, ia akan menyalin seluruh catatannya dan memberikannya kepada Citra. Orang-orang di sekitar mereka mengatakan mereka pasangan yang serasi. Keduanya adalah pribadi yang kuat dan tenang. Namun, ada satu hal tentang Aditya yang tidak diketahui siapapun. Sekitar 3 minggu sebelum Citra menghilang, ada sedikit keretakan di antara mereka. Aditya mengusulkan agar setelah ujian selesai, mereka beristirahat sejenak lalu mempersiapkan pernikahan. Namun Citra berkata bahwa setelah lulus pun ia harus segera masuk pendidikan jaksa. Jadi ia meminta waktu setidaknya 1 tahun lagi. Aditya menerima kata-kata itu dengan tenang, tetapi sejak saat itu frekuensi telepon mereka sedikit berkurang. Citra menganggap itu karena stres menjelang ujian. Salah satu teman kelompok belajarnya, Budi, mengingat kondisi Aditya saat itu seperti ini. Waktu itu Adit agak sensitif. Mungkin karena tekanan ujian, tapi setiap kali nama Citra disebut, ekspresinya jadi aneh. Saya pikir mereka cuma lagi ada masalah biasa. Kesaksian ini kelak memainkan peran penting dalam menjadikan Aditya sebagai tersangka utama. Sementara itu Dewi menghabiskan musim gugur itu bolak-balik antara kantor di Manggarai dan kamar kontrakannya. Di kantor ia mengurus administrasi, mengelola kas kecil, dan menerima telepon dari klien. Setelah pulang kerja, ia memasak mie instan, menonton televisi, lalu tidur. Itulah rutinitas harian Dewi. Kontrakan Dewi berjarak 30 menit perjalanan bus dari kos Citra. Meskipun sama-sama di Jakarta, Jakarta mereka sangat berbeda.
Di Jakarta milik Dewi, tidak ada masa depan yang terlihat. Di Jakarta milik Citra, segalanya tampak terbuka. Dewi pertama kali menyadari perasaannya pada Aditya pada musim semi itu saat Citra memperkenalkan mereka dan mereka makan bersama. Aditya menyapanya dengan ramah dan berkata, "Saya tidak tahu kalau mbaknya Citra seramah ini." Itu hanya basa-basi, tetapi bagi Dewi, itu adalah momen langka di mana ia merasa dilihat sebagai seorang manusia. Sejak saat itu Dewi mendapati dirinya berharap Aditya ada di sana setiap kali ia pergi mengunjungi Citra. Dan setiap kali ia menyadari perasaan itu ia menenangkan dirinya sendiri. Dia pacar adikku. Aku hanya berpikir dia orang baik. Itu saja. Namun pada malam musim panas itu ketika ia mendengar dari Citra bahwa Aditya telah menyatakan perasaannya, untuk pertama kalinya Dewi merasakan emosi yang sesungguhnya terhadap adiknya. Itu bukan ucapan selamat, bukan juga kebencian yang jelas. Itu adalah jenis emosi yang lebih tenang dan bertahan lama. Kenapa selalu kamu? Kenapa selalu Citra? Semua yang telah menumpuk dari perbandingan masa kecil terkandung dalam satu kalimat itu. Dewi tidak pernah mengungkapkan perasaan itu kepada siapapun. Ia tidak bisa. Bagaimana ia bisa mengatakan kepada orang lain bahwa ia menginginkan pacar adiknya? Ia hanya memendamnya. Ia bertemu Citra dengan wajah tersenyum, memanggil Aditya dengan sebutan Mas, dan hidup seolah-olah tidak ada yang terjadi. Lalu tibalah musim gugur. 2 hari sebelum pengumuman hasil ujian, malam itu Citra menelepon. "Mbak, kayaknya kali ini aku benar-benar lulus. Rasanya beda. Mas Adit bilang kalau aku lulus, dia mau langsung mengenalkanku ke orang tuanya." Dewi menjawab, "Oh ya, baguslah. Selamat ya, kamu sudah bekerja keras." Ia tidak ingat apakah suaranya bergetar. Setelah menutup telepon, Dewi menatap dinding untuk waktu yang lama. Lulusan terbaik UI, lolos CPNS Kejaksaan, dan sekarang Aditya, adiknya mengambil satu persatu semua yang tidak pernah Dewi miliki. Tidak, adiknya dengan mudahnya mendapatkan hal-hal yang bahkan tidak pernah Dewi impikan untuk dimiliki. Malam itu, Dewi pergi ke kos Citra. Ia tidak memberitahu sebelumnya. Ia hanya berkata ingin mampir karena rindu. Citra membuka pintu dengan gembira. Ia mengenakan blus putih dan celana olahraga usang. "Mbak, kok tiba-tiba?" katanya sambil tersenyum. Dewi berkata ia mengingat senyum itu. Sangat-sangat lama ia mengingatnya. Kedua kakak beradik itu bercakap-cakap sejenak di kamar Citra. "Kalau lulus mau ngapain? Kapan mau ketemu Mas Adit? Kapan mau kasih tahu orang tua?" Dewi bertanya dan Citra menjawab. Itu adalah percakapan terakhir mereka di kamar Citra. 2 penghuni kos lain bersaksi bahwa malam itu mereka melihat kedua saudari itu berdiri berdampingan di koridor lantai 2. Satu tersenyum, yang lain membelakangi. Mereka tidak ingat siapa yang mana. Citra tidak pernah terlihat lagi setelah malam itu. Kamis, 5 November 1992. Pengumuman akhir CPNS dijadwalkan 2 hari lagi pada tanggal 7. Hari itu suhu di Jakarta turun dan angin dingin mulai berhembus sejak sore. Suasana tegang menyelimuti kawasan sekitar kampus UI di Depok. Para calon peserta ujian yang menunggu pengumuman tidak lagi belajar. Mereka hanya menunggu. Dengan cemas atau dengan pasrah. Hari Citra dimulai pukul 8 pagi. Dari telepon umum di bawah kosnya, ia menelepon Aditya. Panggilan itu hanya berlangsung sekitar 2 menit. Isinya singkat, janji untuk makan malam bersama. Aditya berkata akan datang ke depan kos pukul 6 sore. Pagi harinya, Citra juga menghubungi teman kelompok belajarnya Budi. Budi mengingat saat itu Citra telepon. Ngajak makan bareng kalau pengumumannya sudah keluar. Suaranya terdengar sangat bersemangat. Bukan tegang, tapi lebih seperti antusias. Saya tidak tahu itu akan menjadi yang terakhir. Sekitar pukul 2 siang, Citra membeli 2 set kertas surat di sebuah toko alat tulis dekat kosnya. Pemilik toko, Ibu Ratih, kelak bersaksi kepada penyelidik bahwa ia mengingat dengan jelas hari itu, gadis berblus putih itu membeli kertas surat sambil tersenyum. Senyumnya cantik, katanya dia mau menulis surat untuk orang tuanya kalau sudah lulus. Sambil bergumam, pasti mereka senang sekali katanya. Setelah membeli kertas surat, Citra kembali ke kosnya. Ia berada di kamarnya hingga pukul 4 sore, dikonfirmasi oleh ibu kosnya, Bu Asih. Lampu kamar Citra menyala saat itu, dan dari koridor terdengar suara kertas dibolak-balik. Sekitar pukul 16.15, seorang penghuni kos di lantai yang sama, Joko, melihat Citra turun dari lantai 2. Ia mengenakan mantel dan membawa tas. Ketika ditanya mau kemana, ia menjawab, mau cari angin sebentar. Ekspresinya tidak berbeda dari biasanya. Itulah kesaksian terakhir yang terkonfirmasi tentang Citra. Pukul 6 sore, Aditya tiba di depan kos sesuai janji. Tetapi Citra tidak kembali. Aditya menunggu selama 30 menit sebelum bertanya kepada ibu kos apakah Citra sudah pulang. Bu Asih berkata, ia tidak melihatnya sejak pukul 4 sore. Saat itulah Aditya mulai merasa cemas.
Citra bukanlah orang yang suka melanggar janji. Ketika Aditya membuka pintu kamar Citra, sepucuk surat tergeletak di atas meja. Surat itu ditulis dengan tulisan tangan Citra. Isinya singkat. Aku sudah tidak kuat lagi, maafkan semua orang. Apapun hasilnya, aku sudah terlalu lelah. Hiduplah dengan baik. Itu saja. Aditya segera melapor ke pos polisi terdekat. Polisi yang datang memeriksa kamar itu. Tidak ada jejak yang aneh. Ada surat, pakaian, dan tas bepergian Citra hilang. Dompetnya juga tidak ada. Polisi membuat penilaian awal bahwa kemungkinan besar ini adalah kasus bunuh diri. Bukan hal aneh pada masa itu seorang peserta ujian berat mengambil pilihan ekstrem tepat sebelum pengumuman. Pencarian di sekitar Danau UI keesokan harinya tidak membuahkan hasil. Namun, ada satu bagian dari surat ini yang tidak diperhatikan siapapun. Kertas surat yang dibeli Citra di toko alat tulis pada pagi hari adalah kertas surat berwarna hijau muda dengan motif bunga. Fakta ini diingat dengan jelas oleh pemilik toko, Ibu Rati. Namun, surat wasiat yang ditinggalkan di atas meja ditulis di atas kertas putih polos tanpa motif apapun. Fakta ini tidak tercatat dimanapun dalam belasan lembar laporan investigasi saat itu. Tidak ada satupun penyelidik yang menanyakan perbedaan itu. Ibu Rati baru menceritakan hal ini lagi 10 tahun kemudian. Sementara itu, di mana Dewi malam itu? Dalam pemeriksaan polisi, Dewi berkata, "Setelah pulang kerja, saya makan malam di rumah dan langsung tidur." Ia mengakui mengunjungi kos Citra malam sebelumnya. Tapi ia bersikeras pulang sebelum jam 9 malam. Katanya, Citra baik-baik saja saat itu. Polisi menerima keterangan Dewi tanpa verifikasi lebih lanjut. Sebaliknya, perhatian polisi tertuju pada Aditya. Kekasih yang sedang menjalin hubungan, ada kesaksian tentang konflik dalam diskusi pernikahan, dan orang terakhir yang berjanji bertemu dengan Citra. Sejak pemeriksaan pertama, Aditya dihujani pertanyaan intensif dari para detektif. Ia bersikeras tidak bersalah, tetapi suaranya bergetar, dan para detektif menafsirkannya dengan arti yang berbeda. Saat itu, Dewi mengajukan diri untuk membereskan barang-barang peninggalan Citra di kosnya. Di antara keluarga, hanya Dewi yang tinggal di Jakarta dan orang tuanya belum datang dari Solo. Bu Asi memberikan kunci kamar kepada Dewi. Dewi menghabiskan waktu sekitar 1 jam sendirian di kamar Citra. Apa yang dilakukannya selama 1 jam itu tidak diketahui siapapun untuk waktu yang lama, sampai Dewi sendiri yang menceritakannya. 7 November 1992, daftar nama yang lolos ujian akhir CPNS diumumkan. Nama Citra Lestari ada di sana, lulus dengan nilai tertinggi, tapi Citra tidak ada di sana. Pagi hari pengumuman kelulusan, spanduk ucapan selamat dipasang di sekitar kawasan Depok dan teman-teman kelompok belajarnya saling menelepon. Orang-orang yang membawa karangan bunga juga datang ke depan kos Citra. Bu Asi harus memberitahu mereka bahwa Citra tidak terlihat sejak 2 hari yang lalu. Orang tua dari Solo tiba di Jakarta sore itu. Ayahnya, Pak Suryo, memegang surat kelulusan putrinya di tangan sambil mengikuti proses pencarian di sekitar Danau UI. Ibunya, Bu Hartini, terduduk lemas di tangga kos sambil memanggil-manggil nama putrinya. Dewi berada di sampingnya, mengusap punggung ibunya. Wajahnya tanpa ekspresi, kenang Bu Asi, dia bahkan tidak menangis. Tim reserse dari Polres setempat memulai penyelidikan resmi pada hari keempat hilangnya Citra. Penyelidik yang bertugas adalah Inspektur Budi Santoso. Ia adalah seorang detektif muda berusia awal 30-an dan tidak ingin menganggap kasus ini sebagai bunuh diri. Orang pertama yang menjadi fokus Inspektur Budi adalah Aditya. Menurut catatan penyelidikan, Aditya dipanggil ke kantor polisi 5 kali dalam 2 minggu pertama setelah hilangnya Citra. Isi pemeriksaannya selalu sama. Apa percakapan terakhirnya dengan Citra? Apakah pernah bertengkar karena masalah pernikahan? Apakah ia sendirian malam itu? Aditya selalu memberikan jawaban yang sama. Tidak bertengkar, hanya menunggu lalu pulang. Sendirian di rumah. Namun, satu kesaksian krusial muncul. Teman kelompok belajarnya Budi mengatakan hal ini kepada detektif. Sekitar sebulan sebelum hilang, Adit pernah bilang sambil minum, "Kalau Citra lulus, nasibku gimana ya?" Waktu saya tanya maksudnya apa, dia cuma tertawa tapi ekspresinya aneh. Nuansanya seperti dia merasa terbebani karena Citra terlalu sukses. Kesaksian ini menempatkan Aditya di posisi tersangka utama. Tekanan kelulusan, konflik seputar pernikahan, tidak adanya saksi yang bisa mengkonfirmasi alibinya. Semua keadaan seolah-olah mengarah pada Aditya. Inspektur Budi, tapi tidak ada yang bisa dicurigai sebagai bukti kejahatan. Aditya akhirnya tidak ditetapkan sebagai tersangka.
Namun, penyelidikan hanya berputar di sekelilingnya dan arah lain tidak pernah diselidiki dengan benar. Pemeriksaan terhadap Dewi hanya dilakukan 2 kali. Pada pemeriksaan pertama, Dewi bersaksi bahwa ia mengunjungi kos Citra malam sebelumnya dan pulang sebelum jam 9 malam. Kondisi Citra baik-baik saja dan mereka mengobrol cukup lama. Pada pemeriksaan kedua, kesaksiannya tidak berubah. Para detektif hanya mengklasifikasikannya sebagai saksi karena ia adalah kakak kandung korban. Mencurigai keluarga membutuhkan alasan yang kuat dan pada saat itu para detektif tidak melihat alasan untuk mencurigai Dewi. Namun, ada sebuah memo kecil yang tertinggal di buku catatan Inspektur Budi. Di sudut salah satu halaman buku catatan ini yang ditemukan selama proses penyelidikan ulang, tertulis, "Perlu konfirmasi ulang kesaksian kakak. Waktu tinggal di kos tidak jelas." Namun memo ini tidak pernah ditindaklanjuti menjadi penyelidikan resmi karena Inspektur Budi dipindah tugaskan ke kasus lain pada akhir tahun itu dan penanggung jawab kasus ini berganti. Selama 1 jam yang dihabiskannya sendirian di kamar Citra, Dewi melakukan 2 hal utama. Pertama, ia mencari dan memusnahkan kertas surat bermotif bunga warna hijau muda yang dibeli Citra pada pagi hari. Kertas surat itu ada di dalam laci meja. Dewi memasukkannya ke dalam tasnya dan pergi. Menurut kesaksian Dewi kelak, ia membawa kertas surat itu pulang dan membakarnya. Kedua, ia menulis surat wasiat di atas kertas putih polos, meniru tulisan tangan Citra. Sejak kecil, Dewi memiliki kebiasaan meniru tulisan tangan Citra secara tidak sadar. Hal yang biasa terjadi pada saudara kandung yang tumbuh bersama dalam waktu lama. Itulah sebabnya ketika para ahli grafologi memeriksa tulisan tangan di surat wasiat itu, mereka menilainya sebagai tulisan tangan Citra. Teknologi grafologi tahun 1992 sulit mendeteksi perbedaan sekecil itu. Surat wasiat itu tidak sempurna, tapi itu sudah cukup. Polisi menyimpulkan surat itu sebagai tulisan tangan asli Citra dan kasus itu mulai ditutup dengan dugaan bunuh diri dengan melompat ke danau. Fakta bahwa jenazahnya tidak ditemukan menjadi satu-satunya ganjalan, tetapi tidak jarang jenazah tidak ditemukan di danau yang luas. Penjelasan penyelidik saat itu adalah kemungkinan jenazah terbawa arus hingga ke laut. Pada musim 95-93, kasus ini secara resmi ditutup sebagai kasus kematian yang tidak wajar. Lalu, di mana Citra? Jawaban atas pertanyaan ini baru datang 10 tahun kemudian. Tetapi untuk memahami jawabannya, kita perlu tahu di mana Dewi berada malam itu dan kemana Citra berjalan setelah pukul 4 sore. Dan itu adalah sebuah cerita yang tidak tercatat dimanapun di dunia sampai Dewi sendiri yang menceritakannya. Dewi tidak meninggalkan kamar Citra malam sebelumnya. Ia menunggu di dekat kos adiknya hingga keesokan harinya. Ia menunggu Citra keluar sendirian pada sore hari. Dan ketika ia melihat Citra mengenakan mantel dan berjalan ke gang, Dewi mengikutinya dari belakang. Lokasinya adalah sebuah tanah lapang kecil di tepi hutan kota Universitas Indonesia, tempat di mana Citra kadang-kadang pergi sendirian untuk menenangkan pikiran dan Dewi tahu fakta itu. Tempat itu sepi. Terlebih lagi setelah pukul 4 sore ketika matahari mulai terbenam, apa yang mereka bicarakan di sana hanya Dewi yang tahu dan Citra tidak pernah kembali dari tempat itu. Musim semi 1993 tiba, Danau UI tetap mengalir, ganggang di sekitar Depok tetap ramai, dan dunia berputar seolah-olah tidak ada yang terjadi. Nama Citra Lestari sempat menjadi perbincangan di antara penduduk setempat, lalu perlahan dilupakan. Kisah seorang anak muda berbakat yang takluk oleh tekanan ujian bukanlah hal yang langka pada masa itu. Orang-orang merasa kasihan, lalu kembali ke kehidupan mereka masing-masing. Hanya orang tua di Solo yang tidak bisa kembali. Ayahnya, Pak Suryo, tidak bisa berhenti minum sejak tahun hilangnya Citra. Ia mulai jarang masuk kerja di toko bangunan dan pada tahun 1995 ia berhenti sama sekali. Ibunya, Bu Hartini, terus menerima jahitan tetapi tangannya tidak lagi cekatan seperti dulu. Mereka hanya membicarakan Citra saat menyiapkan sesaji di hari raya. Itu pun hanya beberapa tahun pertama, lama-kelamaan mereka bahkan tidak membicarakannya lagi karena terlalu sakit. Aditya meninggalkan Jakarta pada awal 1993. Ia akhirnya menyerah pada ujian CPNS. Ia berkata tidak bisa berkonsentrasi belajar setelah Citra menghilang. Ia bekerja selama beberapa tahun di sebuah perusahaan dagang milik kerabatnya di Surabaya dan pada tahun 1996 ia mendapat pekerjaan di sebuah kantor notaris kecil di kota lain. Ia hidup dengan tenang. Ia menghindari orang yang membicarakan Citra dan memutuskan kontak dengan teman-teman kelompok belajarnya. Ia hidup seolah-olah menghapus dirinya dari dunia. Namun dunia tidak membiarkan Aditya sendirian. Pada tahun 1995, 3 tahun setelah hilangnya Citra, sebuah majalah mingguan mengangkat kembali kasus hilangnya lulusan terbaik CPNS yang belum terpecahkan. Artikel itu secara tidak langsung menunjuk Aditya. Fakta bahwa ia adalah pacarnya,
alibinya tidak jelas, dan ia meninggalkan Jakarta. Setelah kejadian itu memperbesar kecurigaan. Aditya mengatakan bahwa setelah artikel itu terbit, tatapan rekan-rekan kerjanya berubah. Tidak ada yang mengatakannya secara langsung, tetapi ia bisa merasakannya. Ibu Aditya setelah membaca artikel itu, menelepon putranya dan berkata, "Kamu benar-benar tidak melakukannya, kan?" Aditya menjawab, "Iya." Ibunya terdiam lama. Bagaimana kehidupan Dewi saat itu? Secara lahiriah, tidak ada yang berubah. Ia masih bekerja sebagai staf administrasi di kantor di Manggarai dan tinggal di kontrakan yang sama. Ia menelepon orang tuanya sebulan sekali dan pulang ke Solo saat hari raya. Kehidupan yang biasa atau kehidupan yang tampak biasa. Namun, jika dilihat lebih dekat, ada hal-hal aneh. Sejak Citra menghilang, Dewi tidak pernah memakai pakaian berwarna putih. Bahkan pakaian dalamnya pun berwarna gelap. Rekan-rekan kantor yang awalnya menganggap itu hanya selera mulai merasa aneh setelah beberapa tahun, tetapi tidak ada yang berani bertanya. Satu hal lagi, setiap bulan November Dewi akan bolos kerja tanpa pemberitahuan selama 2 hingga 3 hari. Ia meminta agar tidak ditanya alasannya. Bosnya menganggapnya orang yang aneh, tetapi karena pekerjaannya bagus, ia membiarkannya. Tidak ada yang tahu di mana Dewi berada selama 2 atau 3 hari itu. Dan ada satu hal lagi. Setiap kali hari pengumuman kelulusan CPNS tiba, Dewi selalu mencabut kabel telepon rumahnya sejak malam sebelumnya. Hanya satu orang yang mengetahui fakta ini. Ibu Ida yang tinggal di sebelah kontrakan Dewi selama hampir 10 tahun. Ibu Ida pernah memiliki urusan mendesak dan mencoba menelepon Dewi tetapi tidak tersambung. Ketika ia mengetuk pintu, Dewi meminta maaf dan berkata kabel teleponnya tercabut. Ia hanya berkata setiap tahun di waktu ini memang begitu, lalu menutup pintu. Pada masa itu, tidak ada kontak antara Aditya dan Dewi. Aditya berada di luar kota dan Dewi di Jakarta. Keduanya berbagi nama Citra, tetapi mereka tidak saling mencari. Mereka tidak bisa. Bagi Aditya, Dewi adalah kakak korban. Bagi Dewi, Aditya adalah pria yang pernah dimiliki Citra. Namun, di dunia tanpa Citra, pria itu kini tidak dimiliki siapapun. Pada musim gugur 1997, Aditya kembali ke Jakarta. Bagaimana mereka bisa saling menghubungi tidak pernah terungkap dengan jelas. Menurut kesaksian Dewi, Aditya yang pertama kali menelepon. Menurut Aditya, Dewi yang pertama kali datang ke kantornya. Kesaksian mereka berbeda, tetapi penyelidik tidak mendalaminya. Bagaimanapun, mereka bertemu kembali. Awalnya itu adalah pertemuan antara orang-orang yang merindukan Citra. Mereka makan dan membicarakan Citra. Aditya berbicara tentang soto ayam kesukaan Citra dan Dewi bercerita tentang bagaimana Citra saat kecil suka menyembunyikan piagam penghargaannya di bawah selimut dan melihatnya diam-diam saat orang tua tidak tahu. Keduanya seolah menemukan seseorang yang bisa diajak bicara tentang Citra dengan nyaman untuk pertama kalinya. Seiring pertemuan yang berulang, hubungan mereka berubah. Pada musim semi 1998, keduanya mulai berpacaran. Ketika kabar ini menyebar melalui teman-teman kelompok belajar, reaksi lingkungan sekitar sangat dingin. Pacar korban berpacaran dengan kakak korban. Bagi mereka yang mencurigai Aditya, ini tampak seperti bukti lain. Pola di mana pelaku mendekati keluarga korban. Beberapa forum online bahkan berspekulasi apakah Aditya sejak awal berencana menyingkirkan Citra untuk mendekati kakaknya. Perhatian kembali tertuju pada Aditya. Dewi tahu tentang tatapan itu, namun ia tidak mengatakan apa-apa. Bahkan jika Aditya merasa difitnah, Dewi tidak bisa membantunya. Karena begitu ia membela, dirinya sendiri akan terungkap. Dewi berada di sisi Aditya, menyaksikan Aditya dicurigai sebagai gantinya. Itu adalah dosa lain, tetapi Dewi menumpuk dosa itu dalam diam. Dari tahun 1992 hingga 2002, 10 tahun berlalu. Selama 10 tahun itu, nama Citra Lestari muncul di surat kabar sebanyak 3 kali. Sekali saat hilang, sekali di artikel majalah, dan sekali di acara televisi khusus tentang kasus yang belum terpecahkan. Ketiga kalinya, Dewi tidak membaca koran dan tidak menonton siaran itu. Jika ada yang membicarakannya, ia akan pergi. Aditya melihat Dewi yang seperti itu, berpikir lukanya terlalu dalam. Itu tidak salah. Hanya saja ia tidak tahu dari mana luka itu berasal. Pada musim gugur 2002, Dewi tiba-tiba menjalani pemeriksaan kesehatan. Tidak ada alasan khusus. Ia berpikir usianya sudah 38 tahun, jadi sebaiknya diperiksa. Hasilnya tidak ada masalah. Namun di ruang tunggu, ia tanpa sengaja mengambil sebuah majalah yang memuat artikel khusus tentang kasus yang belum terpecahkan. Nama Citra muncul. Fotonya juga ada.
Foto yang diambil saat wisuda Citra, mengenakan blus putih dan tersenyum. Dewi menutup majalah itu dan duduk tak bergerak di kursi ruang tunggu selama 1 jam. Hari itu, setelah pulang ke rumah, Dewi untuk pertama kalinya tidak bisa tidur. Bukan yang pertama kali. Hanya saja, malam itu berbeda. Ketika ia memejamkan mata, blus putih itu terlihat. Ketika ia menutup telinga, suara angin di hutan kota UI terdengar. Hal-hal yang telah dipendamnya selama 10 tahun muncul serentak malam itu. Pukul 4 pagi, Dewi bangun dan menelpon Aditya. Aditya yang terbangun dari tidurnya bertanya ada apa, tetapi Dewi tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya memegang telepon. Aditya bertanya, "Kamu tidak apa-apa? Mimpi buruk?" Dewi menjawab, "Iya, aku mimpi," lalu menutup telepon. Tapi itu bukan mimpi. Dan Dewi tahu sejak malam itu, ia tidak bisa lagi menanggung ini sendirian. 3 hari kemudian, ia membuka pintu kantor polisi. Orang-orang di sekitar Dewi mulai merasakan ada yang aneh dengannya sekitar 2 atau 3 tahun setelah kejadian. Awalnya, mereka mengira itu hanya karena syok kehilangan adiknya. Bukan hal aneh jika seseorang yang kehilangan keluarga secara tiba-tiba berubah. Namun, seiring berjalannya waktu, keanehan Dewi tidak membaik. Justru semakin menjadi-jadi. Rekan kerjanya di kantor Manggarai yang telah bekerja bersama Dewi selama hampir 10 tahun, Reni berkata, "Awalnya saya pikir dia memang orang yang pendiam. Tapi suatu hari saya mulai memperhatikan hal-hal aneh di acara perayaan misalnya. Ulang tahun, promosi, atau pernikahan. Di acara seperti itu, wajah Mbak Dewi pasti pucat sejak sehari sebelumnya. Pagi harinya dia pasti bilang perutnya tidak enak. Awalnya saya biarkan saja. Tapi setelah bertahun-tahun, saya sadar tidak pernah ada pengecualian. Itu agak menakutkan." Ada kesaksian lain yang mendukung perkataan Reni. Aditya yang berpacaran dengan Dewi sejak 1998 kemudian mengatakan hal ini kepada penyelidik. "Awalnya saya hanya berpikir Dewi orang yang sensitif, tapi setelah tinggal bersama, saya melihat ada polanya." Malam sebelum pernikahan teman, dia pasti sakit. Awalnya saya pikir lambungnya lemah, tapi hal yang sama terjadi sebelum acara akikah keponakan, sebelum bertemu dengan orang yang mendengar kabar kelulusan adiknya. Setiap kali ada acara di mana seseorang merayakan kabar baik, dia pasti begitu. Suatu hari saya bertanya kenapa, dia hanya bilang memang begitu. Wajahnya mengeras. Keanehan yang dirasakan Aditya tentang Dewi bukan hanya itu. Di awal hubungan mereka, Aditya pernah membicarakan Citra. Saat berbicara tentang makanan kesukaan Citra, ia berkata bahwa Citra adalah orang yang luar biasa. Saat itu, wajah Dewi mengeras. Aditya awalnya mengira ia telah menyentuh luka lama. Namun setelah itu pun setiap kali ada pujian untuk Citra, Dewi menunjukkan reaksi yang sama. Wajah kaku, diam sejenak, lalu gerakan tangan mengalihkan pembicaraan. Aditya berkata, ia tidak pernah bisa memutuskan apakah itu kesedihan atau sesuatu yang lain. Ada satu hal lagi. Aditya dan Dewi mulai tinggal bersama pada awal tahun 2000-an di sebuah rumah kontrakan di Jakarta. Saat memindahkan barang, Aditya menyadari bahwa barang-barang Dewi, terutama pakaian, sangat banyak. Ada 4 kardus. Tapi ketika dibuka semuanya berwarna gelap. Hitam, biru tua, coklat tua, abu-abu tua. Tidak ada satupun pakaian berwarna cerah. Tentu saja tidak ada putih, bahkan krem atau kuning muda pun tidak ada. Ketika Aditya bertanya mengapa hanya ada warna-warna gelap, Dewi hanya menjawab bahwa warna cerah tidak cocok untuknya. Aditya tidak bertanya lebih lanjut. Namun setelah itu pun ia tidak pernah melihat Dewi mengenakan pakaian berwarna cerah. Terutama terhadap warna putih, ia sangat sensitif. Ia tidak suka taplak meja putih, bahkan lampu putih pun tidak diizinkan. Suatu hari ketika Aditya mengenakan kemeja putih, Dewi diam-diam masuk ke kamar. Aditya baru tahu alasannya nanti. Pakaian terakhir yang dikenakan Citra adalah blus putih. Dewi memiliki satu kebiasaan lain. Seperti yang telah disebutkan, setiap bulan November, ia akan menghilang selama 2 hingga 3 hari. Kebiasaan ini berlanjut bahkan setelah ia mulai berpacaran dengan Aditya. Ketika Aditya bertanya mau kemana, Dewi hanya menjawab ingin sendirian. Awalnya Aditya membiarkannya. Namun pada November 1919, Aditya tidak sengaja menemukan tiket bus tujuan Solo di dalam tas Dewi. Solo adalah tempat asal mereka. Ketika ditanya apakah akan bertemu orang tua, Dewi terdiam sejenak lalu berkata hanya ingin mencari angin di gunung. Katanya gunung di dekat Solo bagus. Aditya mengajak untuk pergi bersama, Dewi menolak dengan tegas. Katanya ia harus pergi sendiri.
Gunung mana itu? Dan apa yang Dewi lakukan di sana? Ia tidak pernah memberitahukannya kepada Aditya. Kelak, setelah Dewi menyerahkan diri, penyelidik mengkonfirmasi bahwa tempat yang setiap tahun dikunjungi Dewi adalah sebuah lereng bukit di pinggiran Solo. Tempat yang jarang dikunjungi orang. Apa yang ada di sana akan terungkap nanti. Namun, fakta bahwa Dewi pergi ke sana setiap tahun sudah cukup untuk menebak arti gunung itu bagi Dewi. Terakhir ada satu hal lagi. Selama berpacaran dengan Aditya, Dewi tidak pernah sekalipun memulai pembicaraan tentang pernikahan. Jika Aditya beberapa kali menyinggungnya, Dewi akan berkata, "Begini saja sudah enak. Aku suka seperti ini." Aditya awalnya mengira Dewi adalah orang yang berhati-hati. Namun suatu malam ketika Aditya dengan serius berkata, "Kita perlu bicara tentang pernikahan," ada sesuatu yang dikatakan Dewi. Aditya mengingat kata-kata itu untuk waktu yang lama. Dewi berkata, "Mas Adit seharusnya menikah dengan orang lain, bukan aku. Kamu tidak seharusnya bersama orang sepertiku." Aditya mengira itu adalah bentuk rendah diri. Ia tahu Dewi memiliki rasa rendah diri yang sudah lama dipendam, tapi itu bukan rendah diri. Itu adalah momen terdekatnya dengan sebuah pengakuan. Malam itu, Dewi akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya berbaring membelakangi dan tidak bergerak untuk waktu yang sangat lama. Aditya dengan mata terbuka menatap langit-langit, ia kembali melihat sore itu di hutan kota UI. Musim gugur 2002. Di Pusat Laboratorium Forensik Puslap 4 Polri, sebuah proyek pemeriksaan ulang DNA dari kasus-kasus lama sedang berjalan sejak awal tahun. Ini adalah upaya untuk memeriksa kembali kasus-kasus kematian yang belum terpecahkan di seluruh negeri yang masih memiliki bukti biologis dengan menggunakan teknologi DNA terbaru. Dalam 10 tahun sejak 1992, teknologi analisis DNA telah berkembang pesat. Jejak-jejak kecil yang dulu tidak bisa dibaca kini bisa dianalisis. Kasus Citra Lestari masuk ke dalam daftar proyek ini secara kebetulan. Inspektur Rina Hartono yang baru ditugaskan di tim reserse Polres setempat sedang merapikan arsip kasus-kasus lama dan menemukan berkas kasus Citra, laporan investigasi setebal belasan lembar. Inspektur Rina berhenti di dua hal saat membaca berkas itu. Pertama, masalah kertas surat wasiat. Tidak ada dimanapun dalam catatan investigasi yang menyebutkan bahwa jenis kertas surat telah diverifikasi. Ada kesaksian bahwa korban membeli kertas surat di toko alat tulis pada pagi hari, tetapi tidak ada catatan perbandingan apakah kertas surat itu sama dengan yang ditemukan sebagai surat wasiat. Kedua, catatan dari penyelidik pertama, Inspektur Budi Santoso. Inspektur Rina menemukan buku catatan pribadi para penyelidik saat itu diarsip, dan di sudut catatan Inspektur Budi, ia menemukan memo itu. Perlu konfirmasi ulang kesaksian kakak, waktu tinggal di kos tidak jelas. Malam itu, Inspektur Rina memeriksa berkas itu sampai larut dan keesokan paginya ia melapor kepada atasannya. Kasus ini sepertinya perlu kita lihat lagi. Awalnya atasannya enggan. Kasus 10 tahun tidak ada jenazah dan sudah ditutup sebagai bunuh diri. Apalagi yang mau dilihat? Inspektur Rina menunjukkan masalah kertas surat dan memo Inspektur Budi sebagai dasar. Atasannya berpikir sejenak lalu berkata, "Baiklah, coba kirim dulu surat wasiat itu ke Puslap 4 untuk diperiksa." Surat wasiat itu telah disimpan sebagai barang bukti sejak 1992. Disegel dalam kantong plastik, kondisinya ternyata cukup baik. Inspektur Rina menyerahkan surat wasiat itu ke Puslap 4. Butuh waktu 3 minggu untuk mendapatkan hasilnya. Hasilnya ada 2. Pertama, analisis tulisan tangan. Dengan teknik analisis tekanan tulisan terbaru, ditemukan bahwa meskipun bentuk umum tulisan tangan di surat wasiat itu mirip dengan tulisan Citra, ada perbedaan signifikan dalam distribusi tekanan pada goresan-goresan detail dan kecepatan menulis. Ahli grafologi memberikan opini bahwa kemungkinan ditulis oleh orang yang sama tidak dapat dikesampingkan, tetapi kemungkinan itu adalah tulisan hasil tiruan juga cukup besar. Perbedaan yang tidak terdeteksi dalam analisis 10 tahun sebelumnya. Kedua, analisis DNA. Dengan asumsi penulis menjilat amplop atau membasahi jari dengan air liur untuk membalik halaman, bagian sudut surat dianalisis secara cermat. Hasilnya terdeteksi jejak sel kulit yang sangat kecil. Sampel DNA Citra Lestari tidak ada. Namun, sampel darah keluarga yang terdaftar sebagai saksi masih tersimpan dalam catatan investigasi saat itu, milik orang tua dan kakak perempuannya Dewi Sartika. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa DNA dari sel kulit yang ditemukan di surat itu tidak cocok dengan penanda genetik yang dimiliki bersama oleh Citra dan orang tuanya. Namun, dengan sampel DNA Dewi Sartika, ada kecocokan di beberapa penanda. Inspektur Rina terdiam lama setelah menerima hasil itu.
Bukti DNA saja tidak cukup untuk memastikan, karena antara saudara kandung rentang kecocokan genetik cukup luas. Ahli forensik juga menegaskan hal itu. Namun kemungkinan tulisan tiruan, kecocokan sebagian DNA, dan memo Inspektur Budi semuanya menunjuk ke satu arah. Inspektur Rina segera mulai melacak jejak Dewi Sartika. Dewi masih berada di Jakarta. Ia telah berhenti dari kantor di Manggarai dan pindah kerja sebagai staf administrasi di perusahaan lain, tetapi alamatnya masih sama. Sebelum bertemu langsung dengan Dewi, Inspektur Rina secara diam-diam mewawancarai orang-orang di sekitarnya. Ibu kos Bu Asih, meskipun sudah tua, ingatannya masih tajam. Ketika Inspektur Rina bertanya tentang lamanya Dewi berada di kamar Citra hari itu, Bu Asih berkata sekitar 1 jam lebih. Awalnya saya bilang kurang lebih 1 jam, tapi setelah saya pikir-pikir lagi, hari itu saya sedang nonton berita malam ketika saya dengar Mbak Dewi keluar. Berita malam kan mulai jam 7, jadi pasti lebih dari 1 jam, bukan 40 menit. Lebih dari 1 jam, berbeda dengan kesaksian Dewi. Selanjutnya Inspektur Rina mencari pemilik toko alat tulis Ibu Rati. Meskipun usianya sudah mendekati 80, Ibu Rati tidak melupakan hari itu. Ia berulang kali memastikan bahwa itu adalah kertas surat hijau muda bermotif bunga. Sambil menambahkan, waktu polisi datang menunjukkan amplop surat wasiat, saya sudah merasa aneh. Beda dengan yang saya jual. Tapi waktu itu saya pikir mungkin saya yang salah ingat. Jadi saya tidak berani bilang. Orang tua kan ingatannya suka kabur. Inspektur Rina gemetar saat mencatat kesaksian itu. Kini yang tersisa adalah masalah jenazah Citra. Jenazah yang tidak ditemukan di danau. Selama 10 tahun penjelasannya hanyalah bahwa jenazah itu mungkin hanyut. Tetapi Inspektur Rina memikirkan kemungkinan lain. Fakta bahwa Dewi setiap bulan November mengunjungi sebuah bukit di dekat Solo berasal dari kesaksian Aditya. Aditya tidak tahu pasti di mana bukit yang selalu didatangi Dewi sendirian itu. Ia hanya melihat tiket bus tujuan Solo. Inspektur Rina meminta bantuan dari Polresta Surakarta. Isinya adalah permintaan untuk menyelidiki daerah perbukitan yang sepi di pinggiran Solo. 5 hari setelah permintaan bantuan dikirim, datang kabar dari Polresta Surakarta. Ada jejak lama di lereng sebuah bukit yang berjarak 20 menit ke arah timur dari pusat kota. Warga jarang melewati daerah itu. Jalannya terjal dan tanpa jalur. Namun di salah satu sisi lereng itu, di bawah sebuah pohon beringin tua, ada tanah yang tampak pernah digali dan dipadatkan kembali sejak lama. Tim forensik tiba di lokasi pada akhir Oktober 2002. 2 jam setelah mulai menggali, sekop mereka membentur sesuatu. Meskipun 10 tahun telah berlalu, tulang belulang itu masih ada. Hasil pemeriksaan forensik menunjukkan itu adalah kerangka seorang perempuan berusia 20-an. Ada jejak benturan benda tumpul di bagian belakang kepala. Dan hasil analisis DNA menunjukkan kerangka itu cocok dengan penanda genetik orang tua Citra Lestari. Itu adalah Citra. Pada akhir menerima hasil pemeriksaan, Inspektur Rina melapor kepada atasannya dan berkata dia tidak pernah pergi ke danau. Sejak awal dia ada di Solo. Namun tepat saat tim investigasi mulai bergerak untuk memanggil Dewi Sartika, ada orang lain yang bergerak lebih dulu. Dewi Sartika. 28 Oktober 2002 pukul 10,17 pagi. Seorang perempuan berdiri di depan loket pelayanan masyarakat di sebuah kantor polisi di Jakarta. Usianya 38 tahun. Mengenakan mantel berwarna biru tua. Rambutnya diikat rapi dan tangannya tidak memegang apa-apa. Ketika petugas loket bertanya ada urusan apa, perempuan itu terdiam sejenak. Lalu dengan suara yang sangat pelan, ia berkata, "Saya datang untuk menyerahkan diri." Petugas yang menerima laporan itu awalnya bertanya kasus apa. Perempuan itu menjawab, kasus Citra Lestari November 1992. Petugas itu baru pertama kali mendengar nama itu. Tetapi tidak butuh waktu lama baginya untuk memanggil seorang detektif dari tim research. Dewi Sartika duduk di kursi ruang interogasi dan tidak mengatakan apa-apa selama beberapa menit pertama. Ketika detektif menanyakan alasan ia menyerahkan diri, Dewi dengan kepala sedikit tertunduk berkata, "Saya tidak tahan lagi. Saya sudah melakukannya selama 10 tahun. Saya tidak bisa lagi." Itulah awalnya. Pengakuan Dewi berlangsung selama 3 jam. Selama pengakuan Dewi menangis 2 kali. Sekali saat pertama kali menyebut nama Citra dan sekali saat menceritakan tentang tanah lapang di hutan kota UI. Para detektif membawakan air minum di tengah-tengah. Dewi tidak meminumnya. Kisah malam itu yang diceritakan Dewi adalah seperti ini. Pada 5 November 1992, Dewi berada di sebuah gang dekat kos Citra sejak sekitar pukul 2 siang. Setelah mengunjungi kamar Citra malam sebelumnya, ia tidak bisa tidur dan naik bus pagi-pagi sekali. Ia sendiri tidak tahu untuk apa ia pergi ke sana. Apakah hanya ingin melihatnya
Atau ada hal lain ia mengaku tidak tahu sampai sekarang. Dewi duduk di bangku halte bus di gang itu dan menunggu Citra keluar sendirian pada sore hari. Ia tahu bahwa Citra selalu keluar sendirian untuk mencari angin sebelum hari pengumuman. Karena ia pernah mendengar cerita bahwa Citra juga melakukannya sebelum pengumuman ujian tahap kedua 2 tahun sebelumnya. Sekitar pukul 4 sore Citra keluar dari kos mengenakan mantel. Dewi mengikutinya dari kejauhan. Citra tidak menoleh ke belakang. Langkahnya ringan, kenang Dewi. Langkah seseorang yang akan segera lulus. Tujuan Citra adalah hutan kota UI. Ada sebuah tanah lapang kecil sebelum jalur pendakian dimulai. Ada sebuah dinding batu rendah dan di baliknya ada beberapa pohon. Citra sering datang ke sana, tempat yang ia cari sendirian setiap kali ingin menenangkan pikiran. Citra sedang bersandar di dinding batu sambil menatap langit. Ketika Dewi mendekat, Citra menoleh. "Mbak," katanya dengan ekspresi terkejut. "Kok bisa di sini?" tanyanya. Dewi menjawab ia hanya kebetulan lewat. Citra sempat menunjukkan wajah aneh tetapi kemudian tersenyum. Keduanya berdiri berdampingan bersandar di dinding batu menatap langit Jakarta. Awalnya percakapan biasa. Citra berkata, "Besok kalau sudah pengumuman aku mau telepon Mas Adit dulu baru telepon orang tua." Dewi hanya menjawab iya. Citra berkata, "Kalau lulus kita ajak ayah ibu ke Jakarta makan-makan bareng. Mbak juga harus ikut." Dewi menyetujuinya. Lalu Citra mengatakan ini, "Mbak, nanti kalau aku sudah lulus, aku kenalin Mbak ke Mas Adit secara resmi. Bukan lagi sebagai kakaknya teman, tapi sebagai keluarga." Dewi berkata ada sesuatu yang putus di dalam dirinya mendengar kata-kata itu. Sebagai keluarga, Aditya menjadi keluarganya, keluarga Citra. Pria yang telah lama ia pendam dalam hati akan menjadi keluarga adiknya. Nilai, sekolah, perhatian orang tua, masa depan, dan sekarang bahkan seorang pria. Di kepala Dewi, lebih dari 20 tahun hidupnya melintas sekaligus. Dewi tidak ingat apa yang ia katakan. Ia hanya ingat ekspresi Citra tiba-tiba mengeras dan Citra berkata, "Mbak, kenapa?" Dan setelah itu, ingatannya melompat. Ketika para detektif bertanya apa yang terjadi, Dewi terdiam lama. Akhirnya Dewi berkata, "Ada batu di atas dinding itu, batu seukuran kepalan tangan. Saya mengambilnya. Saat itu, Citra berbalik untuk berjalan pergi. Saya hanya mengambilnya dan saya hanya memukulnya." Para detektif di ruang interogasi terdiam. Dewi melanjutkan, "Citra jatuh di tempat itu, tanpa suara. Saya berada di samping Citra cukup lama. Saya tidak tahu berapa lama. Saya hanya tahu hari sudah gelap. Saya bangun ketika mendengar suara orang datang." Dewi mengaku malam itu ia memindahkan Citra ke bawah lereng di belakang tanah lapang itu. Ia tahu tanah di bawah pohon beringin tua itu lebih gembur dari tempat lain. Karena ia pernah beberapa kali datang ke tanah lapang itu sebelumnya. Bukan untuk mengikuti Citra tetapi sendirian. Apa yang digunakan Dewi untuk menggali tanah malam itu tidak disebutkan dalam pengakuannya karena Dewi mengaku tidak ingat. Tim investigasi memeriksa toko-toko terdekat tetapi tidak mungkin memeriksa catatan pembelian dari tahun 1992. Keesokan harinya Dewi datang ke kos Citra dan menawarkan diri untuk membereskan barang-barang, membuang surat asli dan menulis surat wasiat palsu dengan meniru tulisan tangan Citra. Semua itu adalah bagian yang kerangkanya sudah terbentuk selama proses investigasi. Pengakuan Dewi melengkapi kerangka itu. Ketika seorang detektif bertanya mengapa ia menguburkannya di bukit dekat Solo, bukan di sekitar Jakarta, Dewi berpikir sejenak lalu berkata, "Saya tidak ingin meninggalkannya di Jakarta. Citra bukan orang Jakarta. Saya pikir dia harus berada di tanah kelahirannya." Detektif yang mendengar itu tidak bisa bertanya apa-apa lagi. Lalu, mengapa Dewi memutuskan untuk menyerahkan diri pada saat ini? Setelah interogasi berjalan beberapa saat, Inspektur Rina bertanya langsung kepada Dewi. Apakah ia menyerahkan diri karena tahu bahwa Puslap 4 sedang melakukan pemeriksaan? Dewi menggelengkan kepala. Lalu kenapa? Dewi memejamkan mata sejenak lalu membukanya dan berkata, "Aditya bilang dia mau melamar saya bulan ini." Inspektur Rina butuh waktu sejenak untuk memahami arti kata-kata itu. Aditya melamar berarti mereka akan menikah. Saat pernikahan itu terjadi, Dewi akan berdiri di posisi yang melengkapi semua yang pernah dimiliki Citra. Bersama pria Citra, di posisi Citra, Dewi berkata ia tidak tahan dengan itu. Ia tidak bisa menghilangkan pikiran selama 10 tahun bahwa Aditya mencintainya bukan karena dirinya, tetapi karena Citra tidak ada. Kalau menikah, berarti saya menang dari Citra, kan?
Saya tidak pernah ingin menang dari Citra. Saya hanya ingin Citra tidak ada. Tapi menang itu beda lagi. Saya tahu saya tidak pantas menerimanya. Para detektif mencatat kata-kata itu persis seperti yang diucapkan dalam berita acara pemeriksaan. Sementara itu, Aditya mendengar kabar bahwa Dewi telah menyerahkan diri melalui telepon dari kantor polisi sore itu. Ia diminta datang sebagai saksi. Aditya berkata ia tidak bisa melakukan apa-apa selama beberapa saat setelah menutup telepon. Dan dari tahun 1992 hingga 2002, semua perilaku aneh Dewi setelah kehilangan Citra mulai tersusun menjadi makna yang berbeda. Tidak bisa memakai baju putih, muntah sebelum acara perayaan, menghilang setiap bulan November, dan selalu berkata, "Kamu tidak seharusnya bersama orang sepertiku," setiap kali pembicaraan pernikahan muncul. Di dalam taksi menuju kantor polisi, Aditya mencoba untuk tidak memikirkan apapun sambil menatap keluar jendela. Tetapi satu adegan terus muncul di benaknya. Bahwa setiap kali Dewi membicarakan Citra, ia tidak pernah sekalipun mengatakan kata rindu. 28 Oktober 2002, sore hari, ketika pengakuan Dewi Sartika selesai, ada 3 detektif di dalam ruang interogasi, termasuk Inspektur Rina Hartono. Ketiganya terdiam lama. Detektif yang merapikan berita acara meletakkan pulpennya dan menatap keluar jendela. Sinar matahari musim gugur jatuh miring di kaca jendela. Terlihat seperti sore yang biasa. Inspektur Rina membaca kembali berita acara dari awal. Ada bagian-bagian yang kosong dalam pengakuan itu. Bagian-bagian yang Dewi katakan tidak ia ingat. Berapa lama ia berada di samping Citra? Dengan apa persisnya ia menggali tanah? Apa yang ia pikirkan saat memindahkan Citra? Para detektif melanjutkan interogasi tambahan untuk mengisi bagian-bagian yang kosong itu. Keesokan harinya, 29 Oktober pagi hari, Dewi dibawa oleh para penyidik ke lokasi kejadian di Solo. Di dalam mobil yang melaju di pinggiran Solo pada pagi hari, Dewi terus menatap keluar jendela. Ladang musim gugur berlalu, bukit-bukit rendah berlalu. Saat mendekati kota, Dewi pertama kali membuka mulut. "Saya selalu naik bus setiap kali ke sini. Taksi terlalu mudah diingat." Inspektur Rina mencatat kata-kata itu di buku catatannya. Ketika tiba di lereng bukit, tim forensik sudah merapikan lokasi. Kerangka telah dievakuasi dan tanah di bawah pohon beringin itu masih dalam keadaan tergali. Dewi berdiri di depan tempat itu untuk waktu yang lama. Ketika ia mencoba berlutut, seorang penyidik menahannya. Dewi hanya menundukkan kepalanya. Penyidik bertanya, "Apa yang Anda lakukan setiap tahun datang ke sini?" Dewi menjawab singkat, "Hanya diam." Di sampingnya, kata-kata itu dicatat dalam berita acara. Berdasarkan hasil olah TKP, kronologi kejadiannya adalah sebagai berikut. Antara pukul 16.30 dan 17.00 pada tanggal 5 November 1992, Dewi Sartika memukul bagian belakang kepala adiknya, Citra Lestari, dengan benda tumpul di sebuah tanah lapang di hutan kota UI. Benda tumpul yang digunakan adalah batu seukuran kepalan tangan yang ada di atas dinding batu. Citra langsung kehilangan kesadaran di tempat dan menurut pendapat forensik, pendarahan otak akibat patah tulang tengkorak belakang adalah penyebab kematian. Diduga kematian terjadi seketika di lokasi. Dewi menyeret Citra ke lereng di belakang tanah lapang, di mana Dewi mendapatkan alat untuk menggali setelah itu tidak pernah terkonfirmasi. Namun, dari kedalaman dan bentuk galian di bawah pohon, tim forensik menyimpulkan bahwa itu tidak mungkin digali hanya dengan tangan. Dewi mengubur Citra, lalu menutupinya dengan daun-daun kering dan tanah. Ia turun dari bukit setelah gelap. Setelah kembali ke Jakarta, Dewi mendatangi kos Citra keesokan paginya. Ia menawarkan diri untuk membereskan barang-barang dan menggunakan waktu itu untuk menghilangkan surat asli dan menulis surat wasiat palsu. Ia meniru tulisan tangan Citra. Tulisan tangan yang tanpa sadar menjadi mirip karena mereka adalah kakak beradik yang tumbuh bersama, pada saat itu menjadi alat kejahatan. Selama 10 tahun berikutnya, Citra tercatat sebagai orang yang bunuh diri dengan melompat ke danau. Saat menyelesaikan penyelidikan, Inspektur Rina menanyakan satu hal terakhir kepada Dewi. "Anda bilang Anda melakukannya saat Citra berbalik dan akan berjalan pergi. Apakah Anda melihat wajah Citra saat itu?" Dewi terdiam sejenak lalu menggelengkan kepala. Tidak lihat. "Itu punggungnya." Inspektur Rina berkata ia merenungkan arti kata-kata itu untuk waktu yang lama. Apa arti dari tidak melihat wajah Citra bagi Dewi? Apakah ia tidak bisa melakukannya jika berhadapan muka? Atau justru karena tidak berhadapan muka ia bisa melakukannya? Hal itu pada akhirnya tidak dicatat dalam berita acara. Sementara itu, pada sore hari yang sama, di ruang interogasi terpisah, pemeriksaan Aditya sebagai saksi dilakukan.
Wajah Aditya pucat saat masuk ke ruang interogasi. Ketika detektif menyampaikan fakta pengakuan Dewi dan garis besar kesaksiannya, Aditya hanya menatap meja untuk waktu yang lama. Ketika detektif bertanya apakah ia baik-baik saja, Aditya mengangguk, tapi suaranya tidak keluar. Ketika detektif bertanya tentang hubungannya dengan Dewi, Aditya untuk pertama kalinya bersuara. Saya hanya ingin bersama orang yang merindukan Citra. Saya pikir Mbak Dewi sangat merindukan Citra. Jadi saya pikir kalau kami bersama, kami bisa membicarakan Citra. Detektif bertanya, bagaimana sekarang? Aditya terdiam lama. Lalu ia berkata, selama Citra ada di sana, saya hidup dengan orang yang membunuhnya. Kalimat itu menggantung di udara ruang interogasi untuk waktu yang lama. Kecurigaan selama 10 tahun terhadap Aditya secara resmi berakhir hari itu. Penyidik yang bertugas memberitahukan Aditya bahwa ia bersih dari tuduhan dan berkata, Anda sudah banyak menderita selama ini. Aditya tidak mengucapkan terima kasih. Ia hanya berdiri, membuka pintu ruang interogasi dan keluar. Di koridor, Aditya berpapasan dengan Dewi. Dewi juga baru selesai diperiksa. Keduanya saling menatap di tengah koridor. Para penyidik berada di antara mereka. Aditya menatap Dewi tanpa berkata apa-apa. Dewi juga tidak berbicara. Dewi yang pertama kali menundukkan pandangannya. Aditya berbalik dan berjalan menyusuri koridor. Ia tidak menoleh ke belakang. Kini yang tersisa adalah keputusan hukum. Inspektur Rina mengirimkan hasil penyelidikan ke kejaksaan menyusun laporan setebal 74 halaman, lebih dari 6 kali lipat dari laporan investigasi tahun 1992. Jaksa berniat mendakwa Dewi Sartika dengan tuduhan pembunuhan. Namun, setelah ditinjau, kesimpulannya berbeda. Menurut hukum, saat itu daluarsa penuntutan untuk kejahatan pembunuhan adalah 18 tahun. Kejadiannya tahun 1992. Tahun 2002, tepat 10 tahun setelah kejadian. Daluarsa penuntutan masih berlaku, namun masalahnya ada di tempat lain. Jaksa meninjau perbuatan menyembunyikan jenazah dan merusak barang bukti. Daluarsa penuntutan untuk tuduhan-tuduhan yang bisa diterapkan pada perbuatan tersebut, pemalsuan surat, penyembunyian barang bukti, penyembunyian jenazah, sudah lewat. Dan untuk pembunuhan itu sendiri, meskipun pengakuan dan bukti tidak langsung sudah cukup, muncul pendapat bahwa bukti material langsung tidak cukup kuat. Bukti DNA bisa diperdebatkan di pengadilan karena kemiripan antar saudara, tidak ada saksi mata, dan alat kejahatan, batu, tidak ditemukan di lokasi. Jaksa mempertimbangkan selama beberapa minggu apakah akan menuntut atau tidak. Dan pada Desember 2002, Kejaksaan mengeluarkan keputusan penghentian penuntutan terhadap Dewi Sartika. Ada pengakuan, ada kerangka, ada bukti tidak langsung. Namun, karena kurangnya bukti langsung yang dapat memastikan hukuman bersalah di pengadilan dan daluarsanya beberapa tuduhan, Dewi Sartika tidak dituntut. Dewi Sartika diberitahu tentang keputusan itu di koridor kejaksaan hari itu. Ketika jaksa yang bertugas memberitahukan tentang penghentian penuntutan, Dewi tidak mengatakan apa-apa. Tidak ucapan terima kasih, tidak juga kata-kata merasa dirugikan. Ia hanya berdiri. Sesaat kemudian, Dewi bertanya kepada jaksa, Citra akan kemana? Kerangkanya. Ketika jaksa mengatakan akan diserahkan kepada keluarga, Dewi mengangguk dan dengan tenang berbalik. Dari jendela di ujung koridor, terlihat langit Jakarta bulan Desember, langit yang putih. Dewi tidak berjalan ke arah jendela itu. Pada Desember 2002, kerangka Citra Lestari kembali ke sisi orang tuanya di Solo. Ayahnya, Pak Suryo, saat itu sudah mendekati usia 70 tahun. Dikatakan bahwa pada hari ia menerima kotak berisi kerangka putrinya. Sang ayah tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya memeluk kotak itu dengan kedua tangannya dan duduk di ujung teras. Ibunya, Bu Hartini, langsung terduduk lemas begitu melihat kotak itu. Para tetangga membopongnya ke dalam kamar. Dari dalam kamar, tidak ada suara apapun untuk beberapa saat, sebelum kemudian terdengar tangisan lirih yang panjang. Para tetangga mendengarkan suara itu dari luar, tak ada yang sanggup berkata-kata. Pemakaman Citra dilangsungkan dengan tenang. Pemakaman yang baru terlaksana setelah 10 tahun. Pada tahun 1992, karena tidak ada jenazah, pemakaman yang layak tidak bisa diadakan. Orang tuanya saat itu menangis di depan peti mati yang kosong. Kali ini berbeda. Meskipun hanya sebuah kotak kecil, Citra ada di sana. Teman kelompok belajarnya, Budi, datang ke rumah duka. Ibu kosnya, Bu Asih, juga datang. Pemilik toko alat tulis, Ibu Ratih, karena usianya yang sudah lanjut tidak bisa datang langsung, tetapi mengirimkan seikat bunga krisan. Aditya tidak datang, ia tidak bisa datang.
Setelah pemakaman, orang tuanya memakamkan Citra di sebuah lereng bukit yang cerah di pinggiran Solo. Bukan di bukit yang selama 10 tahun didatangi Dewi, melainkan di tempat lain. Tempat yang terkena banyak sinar matahari. Tempat yang dipilih sendiri oleh ibunya. Ayahnya ingin di batu nisan hanya diukir nama dan tahun lahir dan wafat. Ibunya ingin menambahkan kalimat, putriku lelahmu telah usai. Akhirnya, di batu nisan itu terukir Citra Lestari 1967,1962. Putriku, lelahmu telah usai. Tukang batu yang mengukir kalimat itu kemudian berkata, saya sudah banyak mengukir tulisan di batu nisan, tapi kalimat itu yang paling lama saya ingat. Dewi Sartika tetap tinggal di Jakarta setelah keputusan penghentian penuntutan. Secara hukum, ia tidak menerima hukuman apapun, ia bekerja, makan, dan tidur. Dari luar, hanya itu yang terlihat. Tetapi orang-orang di sekitarnya satu persatu pergi. Setelah kasusnya diketahui, ia berhenti bekerja. Dan ketika kontrak-kontrakannya habis, pemilik rumah menolak untuk memperpanjangnya. Di tempat ia pindah pun, ia tidak tinggal lama. Di mana dan apa yang dilakukan Dewi tidak terkonfirmasi secara resmi. Hanya saja, Inspektur Rina mengetahui satu fakta setelah kasus ini ditutup. Bahwa Dewi, sejak awal 2003, mulai menjadi sukarelawan di sebuah panti sosial di Solo tanpa menyebutkan nama. Petugas panti mengatakan bahwa orang itu datang setiap minggu tanpa absen, pendiam, dan tenang. Sampai suatu hari ia tiba-tiba tidak datang lagi. Ketika Inspektur Rina bertanya kapan itu, petugas itu menjawab bulan November saat tanggal kematian Citra. Inspektur Rina tidak mengatakan apa-apa mendengar itu. Aditya meninggalkan Jakarta lagi setelah kasus itu. Kali ini ia pergi lebih jauh, ke Bali. Melalui seorang kenalan, ia mengurus sebuah wisma kecil. Menyambut tamu, membersihkan kamar, dan sesekali menatap laut. Tidak ada seorang pun yang membicarakan Citra. Aditya berkata ia menyukai itu. Pada tahun 2004, Aditya menikah dengan seorang perempuan yang ia temui di Bali. Ia memulai kembali pekerjaannya di bidang hukum dan memiliki anak. Orang-orang di sekitarnya mengatakan Aditya menjadi lebih ceria. Aditya sendiri tidak pernah menanggapi perkataan itu. Hanya satu hal, ketika memberi nama anaknya, Aditya tidak menggunakan nama Citra, anaknya perempuan. Ketika istrinya mengatakan nama Citra itu cantik, Aditya meminta untuk memilih nama lain. Ia tidak mengatakan alasannya. Istrinya tidak bertanya. Inspektur Rina masih sering melihat berkas kasus itu lama setelah kasusnya selesai. Secara hukum, kasus itu sudah ditutup, tetapi bagi Inspektur Rina, rasanya belum selesai. Suatu hari, seorang detektif junior bertanya mengapa ia terus-menerus melihat berkas yang sudah ditutup. Inspektur Rina berpikir sejenak, lalu berkata, apakah seseorang yang tidak dihukum itu berarti ia hidup? Detektif junior itu tidak bertanya lagi. Surat kelulusan Citra Lestari hingga kini masih tersimpan di laci rumah orang tuanya di Solo. Ayahnya yang menerimanya dari instansi terkait pada hari pengumuman kelulusan tahun 1992. Putrinya tidak ada, tetapi surat kelulusan itu ada. Ayahnya membawanya pulang dan menyimpannya di laci, tidak dipajang dalam bingkai, hanya disimpan. Dikatakan bahwa laci itu bahkan setelah 30 tahun sulit dibuka. Mungkin karena kelembaban, kayunya melengkung. Ayahnya sengaja tidak memperbaikinya. Katanya, hal-hal yang sulit dibuka terkadang lebih baik dibiarkan begitu saja. Citra Lestari meninggal dunia pada usia 25 tahun. Di surat kelulusan CPNS-nya, stempel pengesahan tidak pernah dibubuhkan. Ia tidak pernah mengenakan seragam kejaksaan, tidak pernah melakukan pembelaan pertamanya, dan tidak pernah menerima lamaran Aditya Nugraha. Kita terkadang berpikir bahwa kita paling tidak mengenal orang yang paling dekat dengan kita. Tetapi cerita hari ini sedikit berbeda. Ini adalah cerita tentang bagaimana orang yang paling dekat dengan kita bisa menyentuh sesuatu yang paling dalam di diri kita. Perbandingan terkadang bisa menghancurkan seseorang. Perlahan, dalam diam, dan dengan cara yang tidak bisa diubah kembali. Terima kasih telah menyimak hingga akhir.